Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Oktaviana Sari dari kelas Tadris Matematika 4E dengan nomor NIM 126204202 Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Adapun topik yang akan saya bahas pada video ini meliputi 3 topik. Topik yang pertama terkait operator dasar aritmatik. Topik yang kedua terkait tingkat presidensi. Dan topik yang ketiga adalah terkait proses assignment. Di sini saya telah membuka aplikasi Mapper. Selanjutnya, untuk menuliskan operasi matematika, kita mengeklik menu New Worksheet. Kita klik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait topik yang pertama, yaitu terkait operator dasar aritmatik. Di sini terdapat 6 operator yang akan saya jelaskan. Yang pertama, meliputi penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Yang keempat, pembagian. Yang kelima, pangkat. Dan yang keenam adalah terkait modulo. Baik, pada minggu kemarin saya menjelaskan bahwa kita dapat menuliskan ekspresi matematika secara langsung maupun menggunakan menu palet, yaitu terdapat menu expression di sini, yang di sini kita dapat lihat banyak terdapat ekspresi-ekspresi dari operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pangkat seperti operator dasar yang akan saya jelaskan. Tetapi di sini tidak terdapat menu modulo, menu ekspresi modulo. Sehingga untuk modulo kita dapat menuliskannya secara langsung. Baik, selanjutnya kita ke contoh. Contoh yang pertama, saya akan mencontohkan terkait operator dasar aritmatik penjumlahan. Semisal saya akan menuliskannya secara manual, langsung, yaitu semisal 3 ditambah dengan 4. Untuk menemukan hasilnya, kita dapat mengklik enter. Maka hasilnya akan diperoleh 7. Kita juga dapat menggunakan menu expression penjumlahan di sini. Seperti ini. Kita tuliskan 3. Untuk berpindah ke B, kita menggunakan tab, tambah dengan 4. Setelah itu kita klik enter, akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 7. Sehingga baik ditulis secara manual ataupun menggunakan expression pada menu palet, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya, operator yang kedua adalah pengurangan. Di sini misal saya memiliki contoh 4 dikurangi 1. Hasilnya, untuk menemukan hasilnya kita mengklik enter. Maka hasilnya diperoleh 3. Selanjutnya, operator yang ketiga yaitu perkalian. Pada perkalian, kita dapat menuliskan manual maupun menggunakan expression pada menu palet. Jika manual, kita menuliskannya seperti ini. 5, saya memiliki angka 5. Untuk mengalihkannya, kita mengeklik tombol pada keyboard yaitu Shift 8. 5 dikali dengan 7 misalnya. Seperti ini, selanjutnya kita klik enter untuk menemukan hasilnya. Maka diperoleh hasilnya adalah 35. Selanjutnya juga kita dapat menggunakan menu expression di sini. Seperti ini. 5 dikali dengan 7. Hasilnya 35. Selanjutnya, operator dasar yang keempat, yaitu pembagian. Sama seperti halnya operator yang lain, kita dapat menuliskannya secara manual maupun secara langsung pada menu expression. Semisal saya menggunakannya manual. Saya ingin membagi 35 dibagi dengan 7. Maka kita klik enter, hasilnya akan diperoleh 5.
Selanjutnya, operator dasar aritmatik yang kelima, yaitu pangkat. Untuk menuliskan pangkat secara manual seperti apa, sedangkan kita tahu bahwa menggunakan expression, kita tinggal mengeklik tanda di sini, yaitu A pangkat B. Tapi bila secara manual, mohon maaf, kita dapat menuliskannya, misal saya ingin mencari 2 pangkat 5. Maka kita untuk menuliskan pangkat, kita mengeklik Shift 8 sebanyak 2 kali. Selanjutnya dipangkatkan dengan 5 misalnya. Kita klik enter, hasilnya akan ditemukan 32. Apakah sama? Kita buktikan dengan menggunakan menu expression pada palet, yaitu A pangkat B. Di sini A-nya kita 2, selanjutnya kita pindah ke B, dipangkatkan dengan 5, maka kita enter, hasilnya 32. Sehingga seperti itu tadi, bahwa dituliskan manual, kita dapat menuliskannya menggunakan Shift 8 2 kali, dan bila menggunakan menu expression, kita tinggal mengklik simbol di sini A pangkat B. Seperti itu. Selanjutnya, operator yang keenam atau yang terakhir, pada menu expression tidak terdapat menu modulo, sehingga kita hanya bisa menuliskan modulo secara langsung. Seperti ini, saya misalkan memiliki angka 32 yang ingin saya modulokan atau saya cari hasil sisa baginya, yaitu dengan 7 misalnya. Maka 32 modulo 7, 7, kita klik enter, sama dengan 4. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke topik yang kedua, yaitu terkait tingkat presidensi. Sebelumnya, apa sih tingkat dari presidensi sendiri? Di dalam mengoperasikan operator data secara bersamaan, maka pada aplikasi Maple akan bekerja sesuai dengan urutan tingkat presidensi operator aritmatik tersebut, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan juga mulai dari kiri ke kanan. Maksudnya seperti apa dari kalimat tadi? Jadi seperti ini. Tingkat presidensi itu merupakan urutan operator yang harus kita operasikan terlebih dahulu. Yang mana? Kan kita tahu bahwa terdapat 6 operator yang saya bahas tadi. Yang pertama, menurut tingkat presidensinya, yaitu yang pertama, tingkat presidensi tertinggi adalah operator pangkat. Yang kedua adalah operator perkalian dan pembagian. Tetapi antara perkalian dan pembagian memiliki nilai yang setara. Seperti itu. Selanjutnya, urutan yang ketiga adalah operator penjumlahan dan pengurangan. Operator penjumlahan dan pengurangan di sini juga memiliki tingkat nilai presidensi yang sama. Selanjutnya yang keempat adalah modulo. Baik, seperti itu. Lantas, bagaimana jika terdapat dalam soal itu perkalian dan pengurangan? Semisal saya memiliki contoh seperti ini. 3 dikali dengan 5, selanjutnya ditambah dengan 2 dibagi 1. Seperti ini. Maka yang didahulukan antara perkalian dan pembagian memiliki kesetaraan yang sama. Maka didahulukan yang mana? Pada operasi Maple ini, kita klik enter, hasilnya adalah 17. Dari 17 tersebut, kita tahu bahwa perkalian terlebih dahulu yang dioperasikan, baru selanjutnya pembagian. Setelah dikali dan dibagi, maka akan dioperasikan dengan penjumlahan. Seperti itu. Jadi, ketika sebuah operator memiliki tingkat presidensi yang sama atau kesetaraan, seperti perkalian dan pembagian, serta pengurangan
dan penjumlahan, maka didahulukan terlebih dahulu operator yang terdapat di sebelah kiri, sehingga 3 dibagi 5 akan dioperasikan terlebih dahulu. Jadi seperti itu tingkat presidensi. Selanjutnya, saya memiliki contoh lagi. Semisal saya menuliskan 3 ditambah dengan 4 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2, selanjutnya dikurangi dengan 4 dibagi 2. Seperti ini. Kita klik enter, hasilnya akan ditemukan negatif 7. Pada soal ini, kita tahu bahwa aplikasi Maple itu mengoperasikannya mulai dari tingkat presidensi yang tertinggi. Tingkat presidensi tertinggi di sini adalah perkalian di sini 4 kali negatif 2 dengan 4 dibagi 2. Jadi perkalian dengan pembagian. Tetapi perkalian dan pembagian kita ketahui bahwa tingkat presidensi dari kedua operator ini sama. Sehingga akan dioperasikan terlebih dahulu operator yang berada di sebelah kiri, yaitu 4 dikali negatif 2 menghasilkan negatif 8. Selanjutnya 4 dibagi 2 adalah menghasilkan nilai 2. Selanjutnya setelah kita kalikan dan kita bagi, maka di sini terdapat operator penjumlahan dan juga pengurangan. Kita ketahui juga kan bahwa penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat presidensi yang sama pula. Maka kita dahulukan operator yang berada di sebelah kiri, yaitu penjumlahan. Setelah itu baru kita kurangkan. Jadi 4 dikali negatif 2 tadi hasilnya adalah negatif 8. Maka kita jumlahkan dengan 3 menghasilkan negatif 5. Selanjutnya setelah kita tahu bahwa di sini adalah negatif 5 dan di sini tadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka negatif 5 dikurangi dengan 2, maka akan menghasilkan negatif 7, seperti itu. Selanjutnya, apakah selalu seperti itu? Sebenarnya, tingkat presidensi itu dapat kita tingkatkan. Seperti apa? Yaitu dengan memprioritaskan suatu operator. Bagaimana cara untuk memprioritaskan sebuah operator? Yaitu dengan menambahkan tanda kurung. Seperti apa? Yaitu seperti ini. Saya memiliki contoh untuk meningkatkan tingkat presidensi seperti berikut. Saya akan menuliskan contoh soal sama seperti yang di atas tadi, tetapi ada operator yang kita prioritaskan menggunakan tanda kurung. Seperti ini. Misal saya tuliskan kurung buka 3 ditambah 4 kurung tutup dikali dengan kurung buka negatif 2 kurung tutup dikurangi 4 dibagi 2 kurung tutup. Selanjutnya kita klik enter, maka hasilnya diperoleh negatif 28. Coba kita buktikan apakah benar bahwa operator pada tanda di dalam kurung lebih diprioritaskan. Jadi seperti ini. Di sini ada operator penjumlahan dan juga operator pengurangan. Kita ketahui bahwa keduanya memiliki nilai yang setara sehingga diprioritaskan yang di sebelah kiri, selanjutnya baru yang di sebelah kanan. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita prioritaskan yang di dalam kurung, walaupun di sini terdapat tanda perkalian dan juga pembagian. Selanjutnya di sini diperoleh 7, selanjutnya di sisi kanan negatif 2 dikurangi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, negatif 2 dikurangi 2 menghasilkan negatif 4. Selanjutnya baru kita ke operasi perkaliannya, yaitu 7 dikali dengan negatif 4 menghasilkan negatif 28. Sehingga terbukti ya bahwa Maple itu akan memprioritaskan atau menaikkan tingkat presidensinya jika terdapat tanda kurung, seperti itu. Selanjutnya,
kita memasuki topik yang terakhir, yaitu terkait topik proses assignment. Sebelumnya, apa proses assignment itu? Jadi proses assignment itu merupakan proses pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat dipanggil kembali atau digunakan kembali nilai yang telah diassign pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi yang telah diassignment pada mapel tadi. Jadi, nilai yang telah diassignment pada mapel tadi bisa berupa variabel titik 2 sama dengan nilai. Langsung saja kita ke contoh soal untuk melihat seperti apa sih proses dari assignment sendiri. Jadi seperti ini, saya memiliki contoh soal, yaitu A titik 2 sama dengan 8. Kita klik enter, maka Maple akan menginput data A sama dengan 8. Selanjutnya B titik 2 sama dengan negatif 34. Kita klik enter, maka Maple akan menginput data B sama dengan negatif 34. Selanjutnya, saya akan menuliskan variabel C titik 2 sama dengan 2A ditambah B. Kita klik enter. Maka akan diperoleh hasil C sama dengan negatif 18. Dari mana hasil ini tadi? Nilai hasil dari C sama dengan negatif 18 itu diperoleh dari memunculkan data atau memunculkan nilai yang telah kita input sebelumnya pada persamaan 13 dan juga persamaan 14 di sini. Persamaan 13, kita menginput data A sama dengan 8 dan B sama dengan negatif 34. Pada persamaan ke-14, kita menginput data B sama dengan negatif 34. Selanjutnya akan secara otomatis Maple akan memanggil kembali atau memproses kembali nilai yang telah kita input tadi secara otomatis, maka C sama dengan 2A ditambah B menghasilkan negatif 18. Kita buktikan, coba kita substitusikan 2 dikali dengan 8 ditambah dengan negatif 34, apakah benar menghasilkan negatif 18? 2 dikali 8 sama dengan 16, dikurangi dengan 34 benar menghasilkan negatif 34 ya. Baik, seperti itu. Baik, soal berikutnya untuk proses assignment, yaitu saya memiliki contoh A titik 2 sama dengan 5, kita input, B sama dengan 3, kita enter, selanjutnya C titik 2 sama dengan 12, kita enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari D titik 2 sama dengan 5 dikali dengan kurung buka A ditambah B ditambah C kurung tutup, kita enter, maka akan menghasilkan nilai 100. Apakah benar? Kita coba substitusikan nilai A, B, C. A di sini adalah 5 dan B 3, C 12. 5 ditambah 3 ditambah 12 menghasilkan nilai 20. 20 dikali dengan 5 menghasilkan 100. Selanjutnya saya memiliki contoh lagi, yaitu K titik 2 sama dengan 48, kita input datanya atau klik enter, yaitu selanjutnya L titik 2 sama dengan negatif 8, kita enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari M titik 2 sama dengan K dibagi dengan 2L, 2 kali L. Kita enter, maka hasilnya adalah negatif
3. Apakah benar negatif 3? Kita substitusi. Coba 48 dibagi 2 dikali negatif 8. Benar ya, bahwa menghasilkan negatif 3. Berikutnya, kita dapat juga mencari nilai n. Misal saya mencari nilai n di titik 2 sama dengan M dikali dengan L. Kita enter, maka hasilnya adalah 24. Apakah benar? Kita coba substitusi. Di sini nilai dari M kita peroleh dari persamaan 22, yaitu adalah negatif 3. Selanjutnya kita kalikan dengan nilai L. Nilai L yang telah kita input sebelumnya adalah negatif 8. Negatif 8 dikali dengan negatif 3 benar menghasilkan 24 ya. Seperti itu. Selanjutnya saya memiliki contoh lagi. Misal saya punya nilai P titik 2 sama dengan 70. Kita klik enter. Berikutnya H titik 2 sama dengan negatif 5. Kita klik enter. Selanjutnya kita akan mencari data dari R titik 2 sama dengan 2H ditambah P. Kita klik enter. Maka hasilnya adalah 60. Apakah benar? Kita substitusi. Coba 70, nilai H adalah negatif 5, mohon maaf. Sehingga 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Selanjutnya nilai P adalah 70, maka negatif 10 ditambah 70 benar menghasilkan nilai 60. Seperti itu. Ketika saya mencari nilai S, misalnya nilai S titik 2 sama dengan P dibagi Q dikurangi dengan R. Kita klik enter, akan menghasilkan negatif 74. Apakah benar? Kita coba substitusikan nilai dari P. Nilai dari P adalah 70 dibagi dengan nilai Q, yaitu negatif 5. Maka 70 dibagi negatif 5 menghasilkan negatif 14 dikurangi dengan nilai R, yaitu yang kita peroleh tadi dari persamaan 24, yaitu 60. 60, maka negatif 14 dikurangi dengan 60, maka akan menghasilkan nilai negatif 74. Jadi seperti itu. Jadi nilai asesmen sendiri adalah dengan memanggil kembali proses-proses dari input-input data yang sebelumnya, seperti itu. Satu lagi contoh soal, saya memiliki nilai U titik 2 sama dengan 6. Berikutnya kita enter. V titik 2 sama dengan negatif 16. Kita klik enter. Selanjutnya W titik 2 sama dengan 3. Kita klik enter. Gitu. Kita akan mencari data dari nilai X dibagi titik 2 sama dengan kurung buka 5 U ditambah V kurung tutup dibagi dengan W. Kita klik enter. Maka hasilnya adalah 14/3. Jadi seperti itu. Apakah benar 14/3? Kita coba substitusikan, yaitu U di sini adalah 6, kita kalikan dengan 5, 5 kali 6 menghasilkan nilai 30. Selanjutnya di sini terdapat nilai V negatif 16. 30 dikurangi 16 menghasilkan nilai 14. Selanjutnya W di sini adalah 3, maka benar hasilnya diperoleh 14/3. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon dimaklumi, serta semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.